melakukan tambahan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka atas nama Agus. Jadi sampai saat ini pemeriksaan masih tetap berjalan dan hari ini juga tersangka didampingi dengan pengacara yang baru. Enggak, itu korban-korban dewasa yang memang sudah memberikan keterangan. Ada berapa banyak? Ada 5. Ya, ada 5 orang yang sudah mengajukan atau? Ya, 5 orang korban dewasa yang sudah mengajukan. Bukan terkait jumlah korbannya, tetapi jumlah laporan resmi itu yang ada indikator bisa kita bicara terkait permasalahan hukum. Kasus pelecehan seksual yang menyeret nama Agus Buntung sebagai tersangka kini semakin menjadi sorotan publik. Perkembangan terbaru menunjukkan jumlah korban yang melaporkan tindakan bejat Agus terus bertambah. Awalnya terdapat 13 korban, namun kini bertambah menjadi 15 orang. Fakta ini semakin memprihatinkan, terutama mengingat Agus hanya dikenakan tahanan rumah. Meskipun kasus yang menjeratnya tergolong serius dan memilukan, hal yang lebih menyakitkan adalah sikap Agus yang sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Ketika menjalani pemeriksaan di Polda NTB, Agus terlihat datang dengan mengenakan sweater hoodie hitam. Raut wajahnya santai seolah tidak ada beban berat yang tengah dihadapinya. Bahkan ketika sempat terjatuh, ia tetap tidak memperlihatkan sedikit pun ekspresi cemas atau malu atas tindakan yang ia lakukan. Kekhawatiran publik semakin memuncak setelah adanya dugaan bukti baru yang terungkap. Sebuah video rekaman suara yang diduga milik Agus muncul ke permukaan, berisi modus pelecehan yang ia lakukan. Lebih mengejutkan lagi, dalam rekaman tersebut, konon terdengar adanya ancaman pembunuhan terhadap salah satu korbannya. Bukti ini semakin memperkuat keseriusan kasus tersebut dan mendesak aparat hukum untuk segera mengambil tindakan tegas demi keadilan bagi para korban. Melakukan tambahan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka atas nama Agus. Jadi sampai saat ini pemeriksaan masih tetap berjalan dan hari ini juga tersangka didampingi dengan pengacara yang baru hari ini dan sudah kita terima surat kuasa pendampingan dari pengacara yang baru. Itu aja, karena pemeriksaan belum selesai, masih tahap proses pemeriksaan sampai saat ini. Terus untuk terkait dengan pemenuhan, salah satu kemarin kita sudah koordinasikan bahwa kita memperhatikan tersangka, salah satu itu adalah tahanan rumah. Sebenarnya ini merupakan bagian dari kami memperhatikan hak-haknya dari pelaku. Enggak, itu korban-korban dewasa yang memang sudah memberikan keterangan. Ada berapa banyak? Ada 5. Ya, ada 5 orang yang sudah mengajukan atau? Ya, 5 orang korban dewasa yang sudah mengajukan. Sebenarnya ancaman secara langsung yang diterima oleh korban sih tidak ada. Cuma kan dengan ramainya ini kan korban masih tetap dapat akses melihat bagaimana pro kontra yang ada di masyarakat juga kan. Dan itu yang sebenarnya membuat korban juga benar-benar masih dalam kondisi yang cukup trauma sampai sekarang, bahkan memang belum berani sama sekali untuk muncul sedikit pun gitu ya. Jadi memang masih dengan perwakilan dari kami pendamping. Tapi kan bagaimanapun walaupun tidak ada ancaman secara langsung kan tetap perlindungan untuk korban itu kan perlu untuk dijamin ya, seperti itu. Makanya kami tetap kemudian para korban untuk mengajukan perlindungan itu ke LPSK. Awalnya, penetapan Iwayan Agus Suartama sebagai tersangka dugaan pelecehan seksual oleh Polda NTB menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat. Banyak yang mempertanyakan langkah ini, mengingat kondisi Agus yang merupakan tunadaksa tanpa kedua tangan. Secara logika, tindakan pelecehan atau bahkan ruda paksa yang dituduhkan kepadanya dianggap mustahil dilakukan terhadap para korban, yang mayoritas wanita dengan tubuh fisik lengkap. Pandangan tersebut perlahan berubah setelah perkembangan mengejutkan terungkap. Komisi Disabilitas Daerah KDD NTB merilis laporan terbaru yang mengungkapkan peningkatan signifikan jumlah korban.
Dari yang sebelumnya hanya 1 orang, yaitu seorang mahasiswi berinisial M, kini jumlah korban bertambah menjadi 15 orang. Lebih mencengangkan lagi, 3 diantaranya masih berstatus anak di bawah umur yang memperparah keseriusan kasus ini. Laporan tersebut tidak hanya berdasarkan pengakuan verbal para korban, tetapi juga diperkuat oleh bukti-bukti pendukung yang kredibel. 2 dari belasan korban bahkan menyertakan rekaman video dan audio yang diduga menjadi bukti kuat modus operandi Agus dalam menjalankan aksi bejatnya. Lantas pasal apa yang pantas dikenakan oleh Agus atas tindak kejahatan yang ia perbuat? Bukan terkait jumlah korbannya, tetapi jumlah laporan resmi itu yang ada indikator bisa kita bicara terkait permasalahan hukum. Kalau kita runtut daripada pasal 6 terkait tindak pidana pelecehan seksual terkait fisik, maka bisa dikategorikan fisik yang dimaksud itu harus fisik yang sempurna. Nah, anatomi tersebut itu wajib kita waspadai sehingga tidak gampang kita menuduh penyandang disabilitas dengan mudah dikaitkan melakukan dugaan perbuatan melawan hukum atau kriminal, terutama pelecehan seksual. Ini menarik agar pihak aparat hukum bisa betul-betul mewaspadai, meyakinkan dengan pasal yang diterapkan, yaitu pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terkait tindak pidana kekerasan seksual. Karena kita tahu tersangka yang bernama Agus itu memiliki organ tubuh yang tidak lengkap, yaitu keterbatasan tidak punya tangan, dan juga secara fisik dia tidak dalam kategori tubuh yang memang kuat ataupun kekar, apalagi Agus tersebut itu dalam hal kehidupan sehari-hari juga tidak mempunyai sesuatu yang memang bisa meyakinkan bahwa orang itu mampu mempunyai ekstra tenaga ataupun pikiran serta upaya sehingga terjadinya pelecehan seksual ini. Jangan sampai ada celah sehingga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan bebas nanti di dalam persidangan. Karena kita tahu kekerasan seksual, ingat, kekerasan seksual itu pasti ada upaya abuse. Abuse itu dilakukan secara spontan, secara fisik, dan memaksa. Keterbatasan fisik tanpa kedua lengan ternyata tidak menghalangi Agus untuk memanfaatkan kekuatan lain dalam menjebak para korbannya. Pria berusia 21 tahun ini diduga menggunakan rayuan maut sebagai senjata utama, memanipulasi empati dan rasa iba yang muncul dari para wanita yang melihat kondisinya. Strategi ini menjadi pintu awal bagi Agus untuk mendekati dan menjerat mereka, yang kemudian menjadi korban tindakannya. Baru-baru ini sebuah rekaman berdurasi 3 menit yang diduga menunjukkan modus Agus viral di media sosial, semakin memicu perhatian publik. Dalam video tersebut, Agus terlihat menggunakan taktik manipulatif, memposisikan dirinya sebagai sosok dewa penolong yang seolah-olah bisa diandalkan. Ia mencoba meyakinkan wanita yang hampir menjadi korbannya bahwa ia tidak mungkin melakukan hal buruk karena keterbatasan fisiknya. Sikap tenang dan nada suaranya yang meyakinkan diduga menjadi cara untuk menurunkan kewaspadaan korbannya. Tobat lah. Karena kakak, sumpah, kakak Hindu ya demi Tuhan. Nyawa saya kasih kakak. Biar kakak tahu bahwa
kakak itu berarti bagi dunia ini. Kakak akan jadi orang yang tertinggi besok. Saya bukan mengarang, bukan kalau saya bohong, kapanpun kamu ketemu saya, kamu bisa bunuh saya. Tapi kemudian kakak, jangan kamu buat dirimu yang tidak. Setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya. Saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok-cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, itu gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok-cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok-cowok itu hanya manfaatin kan? Sekali lagi cek identitas saya coba, biar kamu semakin percaya. Saya guru terbajang di Lombok. Cuman saya sakit tangan ketika orang lemah gara-gara seseorang. Sebenarnya di awal-awal kasus ini viral itu saya masih merasa mewajarkan gitu ya, ketika masyarakat itu masih banyak yang skeptis gitu. Karena memang secara logika sederhana akan sulit untuk kita terima ketika orang yang disabilitas kemudian melakukan kekerasan seksual. Tapi kemudian seharusnya skeptisnya masyarakat itu saya rasa menjadi alat kontrol gitu bagi mereka untuk bagaimana mengawal proses hukum ini berjalan sehingga bisa membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Menihilkan kemungkinan itu gitu, dan juga sampai menyerang korban dengan komentar-komentar yang sangat seksis dan juga misoginis. Itu yang saya sayangkan. Apalagi dengan sudah viral berhari-hari ini kan sebenarnya sudah banyak ya gitu kronologi-kronologi yang tersebar di berita, dan juga sudah banyak juga dialog-dialog antara pendamping korban, kemudian dengan para ahli, kemudian dengan tersangka juga gitu. Seharusnya keterangan yang lebih detail yang tersebar saat ini bisa menjadi rujukan gitu bagi masyarakat yang skeptis tadi untuk kemudian melihat ini secara lebih luas dan lebih mendalam gitu. Tapi memang ternyata walaupun ini sudah viral berhari-hari dan sudah banyak sekali keterangan-keterangan yang lebih luas dan lebih mendalam, masih ada saja gitu masyarakat yang melihat ini sebagai sesuatu yang tidak mungkin. Jadi kalau perkosaan memang mungkin membutuhkan paksaan secara fisik ya, yang mungkin bagi masyarakat itu nggak mungkin karena dia nggak punya tangan dan lain sebagainya. Tapi itu pun sebenarnya dia masih punya kaki gitu kan ya, dia masih secara badan dia adalah laki-laki yang masa ototnya lebih kuat gitu. Tapi memang tidak di perkosaan juga memang, tapi dia di pelecehan seksual fisik. Perilaku amoral Agus yang mengejutkan ternyata bukanlah sesuatu yang baru. Berdasarkan laporan terbaru, tindakan bejatnya diketahui sudah berlangsung sejak tahun 2022. Jauh sebelum akhirnya mencuat dengan kasus-kasus barunya yang viral pada tahun 2024 ini. Metode manipulasi psikologis menjadi senjata utama Agus untuk mendekati dan mengendalikan para korbannya. Strategi ini ia jalankan dengan hati-hati, diawali melalui komunikasi verbal yang tampaknya biasa saja. Namun sesungguhnya bertujuan untuk menggali informasi pribadi calon korbannya. Dalam komunikasi tersebut, Agus diduga memanfaatkan setiap informasi yang didapat untuk membangun kepercayaan sekaligus mencari celah kelemahan psikologis korban. Dengan modal simpati yang didapat dari keterbatasan fisiknya, ia semakin mudah mendekati korbannya. Lebih dari itu, Agus kerap menawarkan trik tertentu seperti ritual pembersihan diri yang ia klaim mampu membantu korban mengatasi masalah pribadi atau spiritual. Trik ini terbukti menjadi alat manipulasi yang efektif, membuat korban semakin percaya dan lengah terhadap niat jahatnya. Ada yang sukses, tapi dia lagi diangkut sama orang, dirusak sama seseorang. Saya punya bawaan mantra di tas saya sih, gitu. Bawaan dari lahir yang bisa baca seseorang. Saya tahu kamu lagi banyak masalah. Saya bilang kamu harus kuat. Kalau enggak, kamu akan sukses. Percaya sama saya. Siapa nama kamu? Iko. Siapa yang enaknya saya panggil? Dipanggil Aiko sih. Aiko, jadi dah Aiko ya. Aku mohon sama kamu. Kamu harus sukses. Pertemuan
pertemuan ini sudah ditakdirin, bukan hanya kebetulan. Saya tidak mau kamu disakitin lagi. Kamu sayang sama orang tua, mau taubat kan? Jangan ikutin teman yang salah. Berjuang, kamu pasti bisa itu. Kakak pasti bisa. Pertama kali kamu ketemu kakak tidak boleh nangis. Saya tidak senang kakak jangan. Kakak harus kuat dengan cobaan yang kakak alami. Saya sudah bertubi-tubi ngalamin cobaan sehingga saya bisa maju. Kakak harus bersama saya, bahkan harus melebihi saya. Saya tidak kenal kamu sumpah, tapi satu perjuangan kamu. Kakak jangan sampai disakitin lagi. Cukup segitu kak. Walaupun kamu kecilan dari saya, itu bahasa halusnya kakak itu. Kamu mau coba? Jangan nekat gara-gara hal sepele. Kamu pasti bisa. Apapun kamu minta saya bahkan bisa berikan. Kecuali kalau kamu minta maksudnya yang aneh-aneh, saya tidak bisa. Itu yang aneh-aneh itu apa? Ngajaran sesat itu saya tidak mau. Kakak cantik, jangan mau merusak diri. Saya percaya kakak bisa kan? Punya ilmu kan? Kakak tidak perlu inspire. Buktiin bahwa kakak itu bisa. 6 tahun saya nyari kamu. Tanpa saya sadarin kemana saya nyari orang yang bisa mengerti, nggak saya tahu di mana. Entah hati saya kenapa jatuh di sini deh. Saya tidak senang lemah, lap air mata itu. Luntur pupurannya, nanti kayak apa mau ke kampus. Kakak bersihin diri, sampai kakak mau sholat pasti tidak bisa sholat. Karena ada ganjalan. Kakak kan perjuangan kakak, ya Allah. Hanya hidup sendiri dan berjuang sendiri. Benar nggak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Bisa nggak aku minta jangan nekat? Korban itu sedang dalam kondisi psikologis juga yang tidak baik-baik saja, dalam arti korban kan sebelum dikulik soal pribadinya, soal masalah-masalahnya dia yang lebih pribadi, itu kan korban sempat dibuat nangis ketakutan sama si tersangka. Di saat tersangka meminta korban untuk menoleh ke arah utara, di mana di arah utara itu ada sepasang laki-laki dan perempuan yang melakukan adegan dewasa lah begitu ya, yang membuat korban itu terkejutnya tuh sampai yang nangis ketakutan. Artinya kan sebenarnya secara kondisi itu aja tuh dia sudah yang kayak nggak bagus gitu ya, karena kondisinya lagi menangis, ketakutan dan lain sebagainya. Dan itu kan kemudian dimanfaatkan oleh tersangka untuk apa? Untuk kemudian menggali persoalan-persoalan pribadi si korban, termasuk masalah-masalah hidupnya dia, termasuk masalah-masalah masa lalunya si korban. Itu yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengatakan bahwa sekarang kamu sudah terikat sama saya. Saya sudah tahu seluk-beluk dan kehidupan kamu dan masa lalu kamu dan masalahmu. Kamu udah nggak bisa kemana-mana lagi. Gitu. Jadi kan korban udah merasa, jadi ya bagaimana kita ada di situ lagi posisinya lagi terguncang, ya kita akan sulit kemudian untuk tidak percaya dengan hal itu. Dan akhirnya kemudian si pelaku ini bilang ke korban, kamu itu harus mandi suci, mandi bersih untuk membersihkan diri kamu dari dosa-dosa masa lalu, dari masalah-masalah kamu. Di situ sebenarnya sudah ada perlawanan dari si korban. Jadi korban nggak serta-merta menuruti. Jadi korban bilang, saya nggak mau karena saya sedang berpuasa. Dan urusan taubat itu adalah urusan saya sendiri, saya bisa taubat sendiri, saya nggak mau mandi suci sama kamu, gitu. Tapi kemudian ketika korban menolak, ancaman itu muncul dari pihak pelaku. Apa yang dikatakan? Kalau misalnya kamu tidak menuruti keinginan saya, tidak menuruti permintaan saya, maka saya akan bongkar masalah-masalah kamu ini ke orang tua kamu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.